Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto yang melayani di GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan namanya. Dan marilah pada pagi hari ini kita menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia, yang selalu memuji, memuliakan namanya, sebab Dialah Allah kita yang sangat mengasihi kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan setia-setialah, setialah kepada Tuhan. Mari sahabat-sahabat. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuji, memuliakan namanya, sebab Dialah Allah kita yang sangat mengasihi kita, yang senantiasa menjagai kehidupan kita. Marilah kita tetap setia sampai kita kembali kepada Tuhan. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Tuhan yang kita puji dan kita sembah adalah Tuhan yang selalu mengasihi umat-Nya dari masa ke masa. Marilah kita membaca Yehezkiel 20 ayat 36-38 yang demikian. Seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah aku akan berperkara dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Di sini dikatakan bahwa Tuhan berperkara dengan nenek moyang bangsa Israel, juga Tuhan yang berperkara dengan orang yang hidup pada hari ini. Jadi Tuhan tidak pernah berubah.
Tuhan tetap mengasihi umat manusia. Bahkan Tuhan bersabda, "Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu." Artinya apa? Setiap pribadi diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan menghitung domba-dombanya, sehingga tidak ada satu pun yang akan terlewat. Karena semuanya di bawah pengawasan Tuhan. Jadi berbahagialah kita jika kita menjadi orang-orang percaya, karena kita selalu diperhatikan oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan. Bahkan kita akan dimasukkan ke kandang yang hangat. Dan semuanya itu di bawah pengawasan Tuhan. Tetapi Tuhan akan memisahkan orang-orang yang memberontak, yang mendurhaka. Artinya apa? Orang-orang seperti ini tidak akan diperkenankan masuk ke kandang bagi domba-domba yang baik. Oleh karena itu marilah kita sebagai orang percaya, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Mari kita menjadi domba-domba yang menurut kepada Tuhan, yang selalu melembutkan hati kita. Jika kemarin kita telah membahas bagaimana kita diminta untuk taat kepada Tuhan, supaya kita dapat mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Dan hari ini kita diperingatkan, ketika kita menjadi domba yang baik, maka kita akan masuk ke dalam kandang yang disediakan oleh Tuhan, sehingga kita akan hidup di dalam kenyamanan, di dalam kebahagiaan. Dan perlu diingat bahwa kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan. Dunia hanya bisa memberikan kesenangan, dan yang namanya kesenangan hanya bersifat sementara, tetapi kebahagiaan bersifat kekal. Oleh karena itu marilah kita menjadi domba-domba yang baik, menjadi domba-domba yang menurut kepada Sang Gembala, supaya kita dapat senantiasa diperhatikan oleh Tuhan dan kita masuk ke dalam kandangnya dengan penuh kebahagiaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, berilah kekuatan kepada kami, supaya kami dapat menjadi domba-domba yang baik, sehingga kami akan menikmati kandang-Mu yang begitu hangat. Tolonglah kami Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Hari ini kami tidak melanjutkan kehidupan kami memohon pertolongan-Mu, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan sahabat-sahabat kami satu persatu ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka, bagi mereka yang sakit, di dalam pergumulan, di dalam kesedihan, mungkin di dalam keputusasaan. Tuhan tolong mereka, pulihkan mereka. Bagi para lanjut usia, Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan menyertai para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami naikkan doa kami ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan penuh sukacita, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, kita telah menyelesaikan rekaman kita di tempat ini 2 hari berturut-turut, dan hari ini saya hendak kembali ke Tangerang Selatan. Mari kita ikuti perjalanan saya. Selamat pagi. Pagi ini saya berada di depan stasiun Gombong. Nah, kalau ke sana itu ke arah Pasar Gombong, ke Jalan Raya Yosudarso namanya. Dan kalau kita ke arah kiri sini, nanti kita akan sampai ke pertigaan, itu namanya Jalan Puring, ya, akan ke Desa Puring, ya, ke arah kanan. Nah, ini stasiun Gombong. Itu tingginya 18 meter dari permukaan air laut, 18 m itu. Ya, nah, kita akan masuk, kita akan naik kereta namanya kereta Sawunggalih. Kereta Sawunggalih itu relasi antara Kutoarjo, Pasar Senen. Stasiun awalnya ini, hanya ini, yang pintu kaca itu. Nah, itu tadinya nggak ada pintu kacanya.
Ya, dan tadinya kecil stasiunnya. Nah, setelah direnovasi itu sampai dibangun sampai ke arah sana. Ini parkirannya juga lumayan luas. Nah, ini kalau ini pintu kedatangan di sini. Jadi kalau kedatangan melalui pintu ini. Nah, ini stasiunnya. Jadi kalau Belanda membuat stasiun itu setiap 7 km. Iya. Nah, jadi setiap 7 km itu ada stasiun. Nah, ini stasiun Gombong. Ini ruang tunggunya, ruang tunggu sebelum masuk, dan ini tempat cetak tiket. Ya. Dan di sana itu loket penjualan tiket. Kita mau masuk ya ke dalam. Ya, ini loket penjualan tiket, customer service. Nah, kita masuk lewat sini. Mari, Pak. Scan. Ya, masih. Nah, ini ruang tunggu penumpang. Nih. Sekarang luas sekali. Nah, di sana gedung itu pupuk ini gudangnya pupuk Sriwijaya. Nggak tahu sekarang masih dipakai apa enggak ya, itu gudang pupuk Sriwijaya itu. Nah, kalau lihat ke sana, itu kalau lihat ya itu ada pegunungan. Itu pegunungan kapur itu. Pegunungan kapur. Makanya kalau ke arah Gombong atau dari Gombong ke Jakarta nanti lewat terowongan yang cukup panjang, 750 meter. Itu di arah sana. Dari sini sekitar ya 7 kilo lah, ya 7 kilo. Itu namanya daerah Ngijo. Nah, kita akan tunggu kereta kita. Kereta kita nanti pada pukul 7:15. Ya, kita tunggu ya. Kita akan duduk di sana. Nah, kita sudah diumumkan kalau kereta akan datang. Premium 3, premium 4, premium 5, premium 6, kemudian kereta makan. Jumlah kereta makan tersedia eksekutif 1, eksekutif 2 dan kereta pembangkit. Kereta di Saung Gali, kereta mempersiapkan masuk jalur 2. Kemudian kereta untuk Musik ini musik khas stasiun di daerah Purwokerto dan sekitarnya, di tepinya Sungai Serayu. Nah, ini kereta Sawunggalih sudah masuk area stasiun. Kalau berdiri ini jangan melebihi garis kuning ya. Nah, ini keretanya. Ini kereta Sawunggalih. Ini kereta udah tua ini, sejak tahun 77.
Logonya menggunakan CC2018327, depo induknya Jogja. Nah ini Tabunggale. Ini keretanya premium, jadi bukan new generation tapi premium. Satu. Terus ini premium 6, belakang premium 6 ini kereta makan. Nah ini kita kereta makan. Ini kereta makan. Nanti kita lihat ya kereta makannya seperti apa. Dan ini gerbong kita. Nah ini gerbong kita ini. Ya pas ini gerbong kita. Nah kita mau masuk ya. Oh saya berdirinya pas sekali di gerbong saya. Mari kita masuk ke dalam kereta. Saya milih kelas eksekutif karena mau kerja. Apa-apa ya? Kitanya juga susah. Enggak apa-apa sini. Terima kasih, Bu. Saya boleh. Nah ini tempat duduk kita 8C 8D. Nah ini salah satu alasan saya naik eksekutif sekarang karena saya mau kerja. Karena ada apa? Harus ngedit, harus selesai. Ya. Nah ini laptop sudah saya pasang. Sekarang saya mau ngedit dulu ya. Nah, nanti kita lanjutkan besok itu tentang kita sampai di tujuan. Dan sekarang sampai di sini dulu ya.